mama dan para calon mama. Kali ini saya akan review tentang tepung gasol. Oke, ya, bisa terlihat di sini ya, ada 4 varian tepung gasol. Nah, tepung gasol itu sebenarnya buat apa sih? Di sini saya mau cerita dulu waktu pertama kali Brigita mau empasi, saya juga bingung makanan apa ya yang harusnya diberikan buat anak yang pertama kali makan empasi, makanan pendamping ASI. Nah, di sini saya dapat saran-saran dari dokter, dari teman-teman yang lainnya, katanya diberi makan tepung dulu. Maksudnya dari awalnya tepung dulu, lalu nanti berkembang jadi makanan yang lebih kompleks. Memang harusnya 4 bintang, tapi saya di sini kasih di 3 hari pertama Brigita tepung gasol terlebih dahulu. Nah, tepung gasol ini sebenarnya bukan tepung instan ya, bisa dilihat di sini non instan. Jadi semua tepung ini harus dimasak lagi di atas kompor dan sampai mendidih. Oke, kita lihat satu persatu. Ini sudah tinggal sedikit ya. Tepung organik beras putih. Yang pertama ini dari beras. Jadi berasnya itu seperti di blender sampai dia menjadi seperti tepung. Seperti ini, di dalamnya plastik lagi dan tapi harus digunting. Ketika tidak habis dilipat dan ini diberikan karet baru dimasukkan kembali. Nah, kalau misalnya babynya bosan dengan tepung beras putih, kalian bisa mencoba varian lain, yaitu beras merah. Nah, ini beras merah, jadi dia itu asalnya dari beras merah yang dijadikan tepung seperti ini. Nah, oke. Kalau dibandingkan tepung beras putih, tepung organik beras putih, kita lebih suka tepung organik beras putih dibanding tepung beras merah. Kenapa? Mungkin dari rasanya ketika saya coba juga untuk tepung beras merah ada rasanya, tapi mungkin kurang disukai oleh Brigita ya. Dan satu lagi, entah kenapa kalau makan beras merah ini Brigita pupnya agak susah dan lebih jarang. Padahal kalau untuk orang dewasa beras merah itu bagus ya. Lalu kita lihat untuk kacang hijau. Untuk kacang hijau ini tepung organik juga. Semuanya sebenarnya tepung organik. Warnanya di sini hijau, ya. Rasanya itu sama seperti tepung. Maksud saya rasanya seperti kacang hijau, hanya dia tidak manis, jadi tawar. Kalau saya kasih kacang hijau ini biasanya digabung dengan beras putih. Lalu ini tepung kacang merah. Kalau yang sebelumnya beras merah, yang ini kacang merah ya. Sama semuanya dalam bentuk tepung yang harus dimasak di atas kompor sampai mendidih. Oke, sebenarnya tepung gasol ini memiliki banyak varian ya. Tapi yang saya coba 4 varian rasa ini saja. Varian yang lainnya ada jagung, ada banyak ya. Nanti bisa saya berikan detailnya lagi untuk beberapa variannya di kolom deskripsi video ini. Oke, kalian bisa coba satu persatu. Kalau berdasarkan yang pengalaman saya, Brigita paling suka beras putih dan kacang hijau. Kalau masaknya mau digabung juga boleh. Maksud saya dibikin beras putih terlebih dahulu, lalu di panci yang berbeda dibikin kacang hijau, kemudian digabung jadi satu,
supaya punya rasa yang berbeda. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, setelah 6 bulan lalu kita bikin makanannya jadi lebih kompleks, jadi 4 bintang. Kalau untuk Brigita, dia hanya makan 3 hari yang benar-benar pure tepung gasol ini saja. Tepung beras putih hanya 3 hari digabung dengan ASI. Jadi rasanya masih ada mirip-miripnya dengan ASI, hanya dicampur dengan tepung beras putih yang sudah dimasak di atas kompor sampai mendidih. Nah, untuk aturan pakainya, untuk cara membuat tepung berasnya ada di belakang kardusnya ya. Jadi bisa dituang terlebih dahulu di wadah yang sudah dalam keadaan air panas, lalu dimasak dalam api kecil, kemudian terus diaduk sampai mendidih dan matang. Kalau mau ditambahkan sayur, ditambahkan kacang-kacangan yang lain seperti saya tadi digabungkan beberapa produk, itu juga boleh. Oke, demikian review tentang tepung gasol dari saya. Menurut saya rekomen untuk diberikan kepada bayi-bayi yang baru memulai MPASI karena teksturnya sangat lembut, tidak kasar sama sekali. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video tentang tepung gasol ini. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!